kita bahas ya proses kerjanya sendiri, langkah kerjanya seperti ini ya. Ini kalau kita sarikan ya, pertama persiapan permukaan tentunya. Ya, persiapan permukaan intinya permukaan benda uji itu harus bersih ya dari berbagai kotoran, apakah itu minyak, karat ya dan kotoran-kotoran lainnya. Dengan lebar dari daerah uji itu minimal 25 mm. Jadi biasanya kita bisa bersihkan dengan sikat baja ya, supaya pembersihan ini bertujuan supaya nanti ketika proses aplikasi penetran yang kita berikan itu tidak mengganggu ya, dan juga nanti diharapkan ketika itu permukaannya sudah bersih itu akan lebih akurat ya nanti di dalam pengamatan hasil pengujiannya ya. Jadi yang ini kita siapkan dulu, setelah itu kita untuk pre-cleaning ya, artinya kita lakukan ya clean the surface with abundant cleaner before test ya. Jadi di dalam pre-cleaning ini setelah kita lakukan pembersihan dengan sikat baja, maka selanjutnya kita lakukan pembersihan menggunakan cleaner. Kita semprotkan ya cleaner atau remover ke permukaan benda uji dan kita nanti lap dengan kain yang bersih, kurang lebih kita biarkan 1 menit supaya harapannya cairan cleaner tadi yang berada di daerah diskontinuitas itu bisa menguap ya, dan bersih tentunya. Yang berikutnya adalah pengaplikasian liquid ya. Setelah itu kita aplikasikan liquid, cairan penetran material ini diusahakan ini di dalam temperatur range temperatur kurang lebih 20-50 derajat Celcius. Itu bisa kita oleskan atau kita semprotkan ya, kita oleskan menggunakan kuas atau kita semprotkan. Nah, setelah itu kita tunggu ya, dwelling time itu kurang lebih ya 5 menit. Artinya waktu tunggu kita biarkan cairan itu supaya masuk dan meresap ya, tadi yang liquid penetran yang kita aplikasikan tadi. Setelah masa tunggu dengan dwelling time kurang lebih 5 menit, kita bersihkan sisa liquid penetran yang ada di permukaan ya. Kita bersihkan dengan kain bersih dan kering, biasanya kita lakukan beberapa kali ya, dan diusahakan itu searah ya supaya memang itu tidak merusak ya, biasanya kita searah saja, jadi bukan bolak-balik tapi kita lakukan itu searah. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi menggunakan kain tapi yang sudah dilembabkan dengan cleaner ya, tapi jangan terlalu banyak juga ya yang kita tambah cleanernya itu ya, minimal untuk bisa membersihkan area surface-nya, karena kalau terlalu banyak nanti khawatir mengganggu area-area yang diskontinuitas tadi ya. Nah, setelah itu kita biasanya tunggu ya minimal selama 1 menit, maksimal 10 menit ya sebelum kita memberikan aplikasi cairan developer ya. Jadi biasanya jadi kita berikan ke ini ya, untuk mengaplikasikan ya, membersihkan sisa liquid tadi ya, itu biasanya kita lakukan cleanernya dengan menggunakan kain ya, melembabkan kain bersih ya, sehingga kita bisa membersihkan cairan-cairan sisa-sisa liquid penetran yang ada di surface, yang ada di permukaan. Setelah itu kita aplikasikan cairan developernya. Cairan developer ini sekali lagi ini untuk mengembangkan ya, sehingga dia akan menarik nanti cairan yang ada di diskontinuitas dia keluar ya karena mengembang. Kita semprotkan developer tadi ya pada permukaan spesimen yang kita uji yang sudah dibersihkan juga. Jarak penyemprotan itu kurang lebih 15-20 cm ya terhadap permukaan benda yang akan kita uji. Nah, tentunya jarak ini 15-20 cm ini tentunya relatif tentunya ya, tapi ini range tertentu. Karena kenapa? Karena kalau kita terlalu dekat ya tentunya ini khawatir kalau terlalu dekat itu nanti semprotannya airnya itu bahkan akan menumpuk di satu titik tertentu. Kalau kita terlalu jauh ya, semprotannya terlalu jauh, bahkan nanti kalau terlalu jauh itu yang terkena sasaran itu sangat sedikit. Bahkan kalau terlalu jauh berarti nanti lebih banyak cairan yang kita semprotkan itu lebih banyak yang menguap di udara. Oleh karena itu jarak 15-20 itu kurang lebih cukup ya jarak penyemprotannya. Dan juga yang perlu diingat sebelum kita lakukan penyemprotan dengan cairan developer ini,
biasanya kita harus mengocok terlebih dahulu, ya, supaya betul-betul cairan yang ada di dalam developer itu mixing dan tercampur dengan baik. Karena kadang-kadang kalau kita cairan-cairan tertentu kalau sudah diendapkan terlalu lama, ya dibiarkan terlalu lama, itu dikhawatirkan mungkin akan terjadi ada endapan dan sebagainya, sehingga lebih baik itu kita kocok terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyemprotan cairan developer kepada spesimen benda uji yang kita akan lakukan pengujian. Setelah itu kita amati, ya, dengan bagaimana mengamati ataupun inspeksi indikasi. Ya, jadi setelah kita semprot, ya, biasanya kita tunggu 10-30 menit, ya, setelah kita mengaplikasikan developer. Nah, biasanya kita harus mengatur pencahayaan dengan baik, ya, itu dengan minimal 1000 lux. Nah, biasanya kita bisa mengukur, oleh karena tadi salah satu peralatannya kita menggunakan lux meter, ya, supaya pencahayaannya itu memang cukup, ya, dengan 1000 lux itu. Nah, kita harus mengukur dan mencatat tadi indikasi yang keluarnya, ya, indikasi yang keluar hasil dari semprotan cairan developer. Baik tadi nanti indikasi memanjang ataupun indikasi yang melingkar, ya. Jadi itu catat, ya, diukur berapa panjangnya, terus nanti kita bandingkan dengan syarat-syarat yang ada di dalam standar atau code, ya, yang kita gunakan. Nah, setelah selesai, maka kita lakukan pembersihan cairan-cairan developer dan penetran, ya, yang ada. Biasanya kita gunakan sikat baja, ya, setelah itu kita semprot dengan remover lagi supaya betul-betul bersih, ya, spesimen yang tadi kita gunakan. Nah, jadi langkah-langkah ini kalau kita gambarkan secara umum ya kurang lebih seperti ini, ya. Clean the surface, nanti dengan cleaner remove, ya, cleanernya biarkan dulu, ya. Setelah itu kita apply yang penetran tadi, akhirnya dia akan masuk ke daerah yang discontinuity. Setelah itu kita membersihkan liquid penetrannya. Nah, maka nanti akan tetap tinggal, ya, si penetran yang di area area discontinuity. Setelah itu kita apply-kan developer, ya, di surface ini, maka nanti yang ini akan keluar, ya, akan mengembang gitu dengan cara developer ini akan mengembang. Nah, nanti kita tunggu, nanti dia akan mengembang dan keluar dan akan membuat satu pola indikasi di sini. Baik indikasi memanjang ataupun indikasi melingkar. Nah, itu yang kita ukur, ya. Nanti yang kita ukur indikasi memanjang atau melingkarnya kita ukur dan kita cek dengan syarat-syarat yang ada di dalam code atau peraturan, ya, sehingga nanti apakah ini masuk syaratnya atau tidak, ya. Ini langkah-langkah yang tadi kita bicarakan di sini, ya, seperti itu. Dan ini slide mungkin terakhir yang perlu kita pahami, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihan dari uji penetran ini adalah pertama, dia bisa digunakan untuk semua jenis material, logam, ya, plastik, keramik, dan gelas. Itu bisa dilakukan. Dan juga kelebihannya tidak merusak spesimen atau produk. Ya, pendeteksian cacatnya pun ini tidak terbatas, ya, dengan dimensi atau bentuk indikasinya. Dan ini murah, ya, relatif murah tentunya. Sehingga ini kelebihan-kelebihannya kenapa penetran tes ini sering dipakai, ya, kalau untuk mengecek sambungan las atau cacat pada sambungan las baja, ya, karena ini relatif lebih murah dan juga lebih mudah, ya, untuk pengaplikasiannya, dan ini termasuk bagian kelompok di pengujian secara NDT, ya, non-destructive test. Kekurangannya apa uji penetran ini? Nah, kekurangannya adalah pengujian ini tidak bisa kita gunakan untuk material yang berpori dan memiliki permukaan kasar, ya, karena nanti cairan-cairannya tadi itu biasanya akan interpretasi kitanya akan sulit kalau permukaan kasar ataupun yang berpori, ya, karena itu sulit. Jadi seperti beton gitu, itu pun sulit, ya. Kenapa? Karena itu berpori, dalam-dalamnya itu ada kemungkinan ada pori sedikit banyaknya tentunya.
Jadi memang ini lebih cocok di material-material yang memang itu kompak, ya, termasuk logam khususnya. Dan ini hanya digunakan untuk menguji permukaan material atau pengelasan. Jadi ini lebih efektif. Penetran test ini digunakan memang untuk surface testing, ya, pengujian-pengujian yang sifatnya memang itu di permukaan, ya, termasuk tadi pengelasan, ya, karena pengelasan itu ada di permukaan, biasanya itu bisa kita lakukan dengan penetran test. Tetapi kalau cacat-cacat atau discontinuity-nya ini berada di bawah, ya, material, artinya dia bukan di surface. Kalau subsurface mungkin masih sedikit akurat, tetapi ketika dia di bawah subsurface lagi, itu akan relatif lebih sulit. Nah, dari sana salah satu kekurangannya pun ini bisa hanya dapat mendeteksinya indikasi yang sifatnya memang terbuka, ya, bukan tersembunyi. Karena itu kalau tersembunyi ini sulit. Ya, kenapa? Karena memang sifatnya ini untuk surface testing, ya, penetran tes ini. Nah, tapi rata-rata kalau untuk lasan, ya ini karena kita cukup, ya, di permukaannya ini, karena akan itu yang menentukan, ya, di dalam sebuah sambungan las tersebut. Sehingga ini sering digunakan. Tentunya penetran tes ini sering digunakan untuk mengetahui ada tidaknya cacat atau discontinuity atau crack, ya, yang ada di dalam sebuah sambungan las baja, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ini satu job pengujian yang akan kalian lakukan dan akan dibuat laporan pengujiannya. Jadi cuma satu sebetulnya. Tapi kalau kalian nanti mau ada pendahuluan tentang tadi seperti pengujian las dulu, ya boleh, tapi fokusnya nanti di tentang penetran tes, ya, tentang pengujian penetran. Itu mungkin, ya, untuk hari ini. Jadi fokusnya di satu pengujian, dan ini mungkin merupakan pertemuan terakhir kita di struktur baja. Nanti kalian akan masuk kembali setelah UTS dan bertemu dengan dosen yang lain, yang kemungkinannya direncanakannya Bu Jul yang akan ngisi nanti, dan mungkin nanti lebih ke arah material, ya, tentang pengujian-pengujian material yang lainnya tentunya. Itu mungkin dari saya. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silakan. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya lanjut dengan kita, ya, diskusi tentang UTS, ya. Sebentar, ya, sambil ini saya lihat ini 24 orang. Tapi tadi kalau tidak salah ada yang menggunakan 2 device, ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masa udah 1 device, Pak. Oh, sudah 1 sekarang. Aulia ya. Tadi udah gabung? Sudah, Pak. Tadi error, jadi nggak bisa join pas foto. Oh, ya. Oke. Jadi hadir semua, ya, berarti sekarang. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan tentang pengujian ini, silakan. Sebelum kita ngebahas tentang UTS, ya, yang akan kita lakukan. Saya lihat di absensi belum semuanya absen, ya, di akademik Polban. Tapi nggak apa-apa, saya absenkan. Kalau sudah jelas kalian hadir, nggak jadi masalah, saya akan absenkan, ya. Tapi kadang-kadang kalian suka lupa, ya, untuk mengisi di akademik Polban, terus juga kadang-kadang dosennya mungkin tidak mengecek lagi, gitu. Yang dikhawatirkan nanti kalian akhirnya tidak, ya, dianggapnya tidak hadir, ya. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi tetap akademik Polban itu kalian harus tetap lakukan ini, ya, absensi. Oke, ya, itu sudah jelas, ya. Jadi nanti silahkan dilakukan pengujian tentang penetran
dengan pendahuluan-pendahuluan berkenaan dengan pengujian lasan baja, ya itu silahkan. Terus seperti biasa, nanti ini harus dikumpulkan. Nah, tapi batas akhirnya berarti dengan jadwal UTS. Ya. Nanti kalian cek jadwal UTS LSGD ini hari apa. Contoh, kalau hari Kamis berarti kalian wajib mengumpulkan ya 1 hari sebelum UTS. Ya, sebelum jadwal UTS-nya. Jadi nanti laporannya harus kalian kumpulkan 1 hari sebelum UTS. Lewat dari itu, maka kalian tidak diperkenankan mengikuti UTS. Ya. Kecuali masalah animasi ya. Kalau animasi boleh kalau kalian masih butuh waktu ya untuk mengerjakan animasi, silahkan. Itu yang pertama, ya berkenaan dengan laporan. Jadi laporan tetap seperti biasa kalian buat setelah saya akhiri perkuliahan ini. Kalian seperti biasa berkelompok, ya diskusi dalam kelompok, dan tiap-tiap kelompok melakukan pengujian secara virtual, ya tentunya dari mulai mungkin mengumpulkan bahan, referensi, ya dan sebagainya. Silahkan diatur di kelompoknya masing-masing seperti apa. Itu. Terus yang berikutnya, pekan depan kita akan UTS sesuai jadwal yang diberikan oleh Polban, termasuk oleh jurusan. Ya, jadi pekan depan itu UTS. Nah, karena untuk LSGD, ya ini sudah ada 2 dosen yang masuk, yaitu Bu Mardiana dan saya, sehingga rencana awal ya ini sudah direncanakan sementara ini. Jadi UTS-nya itu karena dialokasikannya 2 jam, jadi Bu Mardiana merencanakan 1 jam nanti UTS-nya dengan beliau, 1 jam lagi dengan saya. Ya, seperti itu. Jadi dibagi 2. Karena 2 jam alokasi dari jurusan biasanya untuk waktu UTS itu. Nah, untuk LSGD ini karena saya dan Bu Mardiana yang sudah masuk ke kelas kalian, maka UTS-nya dibagi 2. 1 jam nanti dengan Bu Mardiana, setelah itu 1 jam lagi dengan saya. Ya, dan itu bisa dipahami. Kalau nanti ada perubahan, mungkin nanti insya Allah akan diinformasikan kembali. Ya, tapi itu sementara rencana dari Bu Mardiana ya sebagai penanggung jawab mata kuliah LSGD ini. Nah, berkenaan dengan UTS, khususnya dengan yang saya ya, saya nggak tahu nanti kalau dengan Bu Mardiana modelnya seperti apa, ya mungkin nanti dengan beliau tentunya. Kalau dengan saya, tadinya ya itu tadi ya, tadinya tidak akan ada UTS, tapi ternyata memang itu dituntut harus ada gitu ya, karena dengan tugas yang kalian itu kurang cukup. Ya, jadi tetap artinya tugas-tugas yang kalian nanti kumpulkan dengan laporan itu akan membantu nanti naik nilai UTS kalian. Nah, jadi tetap mungkin saya akan tetap melakukan UTS, cuma saya masih mempertimbangkan apakah mau open book atau closed book UTS-nya. Nanti kalian boleh mengusulkannya ke saya, mau closed book atau open book. Tapi biasanya mahasiswa inginnya yang open book ya biasanya. Saya belum menentukan ya karena saya masih memikirkan terlebih dahulu kira-kira UTS-nya itu nanti mengcover apa. Tentunya mungkin ya itu tadi terserah, nanti tergantung dari model ujiannya. Kalau model ujian open book dan closed book tentunya nanti saya akan menyesuaikan soal yang akan saya berikan kepada kalian tentunya. Tapi intinya kalian baca saja pengujian-pengujian yang sudah saya berikan dari mulai hardness test, terus magnetic particle inspection, termasuk yang terakhir pada hari ini yaitu tentang penetran test. Ya, itu tolong dibaca saja dengan baik, ya pahami dari laporan-laporan yang sudah kalian buat, itu pun dibaca dan dipahami. Nanti ya artinya tidak akan jauh ya dari sana semuanya. Saya secara pribadi sebetulnya memang merencanakan untuk sifat ujiannya open book, ya karena kalau secara daring begini saya kadang-kadang bukannya saya seuzon ya kepada kalian, tapi ya artinya suka banyak godaan ya kalian juga mungkin meskipun disuruh closed book,
tapi tetap saja gitu godaannya ada. Nah, untuk itu memang kalau saya sih tadinya mau memilih untuk memberikan soal UTS itu open book ya. Jadi silahkan kalian buka buku. Tapi mungkin saya belum memikirkan terlalu jauh ya soalnya seperti apa. Itu mungkin ya. Jadi UTS pekan depan rencananya 1 jam dengan Bu Mardiana, 1 jam dengan saya. Dan pekan depannya lagi kalian masuk kelas itu mungkin akan nanti akan bertemu dengan Bu Jul ya, dengan dosen pengampu yang lain. Terus informasi tambahan lainnya, setelah UTS, 1 pekan setelah UTS itu direncanakan di jurusan sipil semua mata kuliah praktek, karena LSGD ini termasuk praktek kan, sebetulnya ini LSGD kan laboratorium struktur gedung. Ya, semua mata kuliah praktek itu akan ada tatap muka terbatas ya. Artinya akan ada kuliah luring ya. Jadi di kampus atau di laboratorium. Nah, tetapi hal ini belum diputuskan tentunya, tapi ada kemungkinan untuk mata kuliah LSGD pun nanti kalian setelah UTS itu ada yang di blok mungkin ya seminggu atau apa itu yang perlu kalian lakukan tiap hari dan itu ada di laboratorium. Jadi nanti mungkin kalau jadwalnya sudah ada, kalau jadi luring di lab berarti nanti kalian mungkin dibagi 2 gitu ya. Setengah-setengah, setengah pagi, setengah siang misalnya atau seperti apa. Tapi intinya ada luringnya direncanakan. Tapi nanti keputusannya fixnya itu belum ini ya, belum bisa kita sampaikan, tapi itu sudah ada rencana. Sehingga artinya kalian harus siap-siap. Ya, saya menginformasikan tuh kalian harus siap-siap. Pertama siap-siapnya mungkin dari segi kesehatan, vaksin, semuanya itu kalian harus siap-siap. Terus yang kedua yang paling penting adalah kalian mungkin harus mempertimbangkan khususnya bagi orang luar Bandung dan luar Cimahi itu tempat tinggal. Ya, tentunya kalau memang itu jadi di blok 1 pekan itu kalian di laboratorium, misalnya seperti itu. Ya, tapi ini kita tunggu saja, tapi minimal kalian sudah mempersiapkan sehingga nanti kalaupun jadi kalian tidak kaget lagi. Ya, akan ada tatap muka secara terbatas. Oke, itu ada pertanyaan silakan baik tentang pengujian ataupun UTS, pelaksanaan UTS termasuk mungkin rencana tatap muka gitu ya, silakan. Kalau mungkin ada hal-hal yang akan kalian tanyakan. Silakan. Udah jelas semuanya? Sepi begini nih, pada tidur semua. Ada, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Ya. Dari saya cukup jelas, Pak. Oke. Ya, oke ya, jadi itu jadi diinformasikan dari sekarang itu supaya nanti kalian tidak kaget khususnya rencana luring ya. Rencana luring ini. Saya pun menginformasikan kepada semua yang saya ajar khususnya yang mata kuliah praktek ya pengujian. Karena kita dosen-dosen yang di laboratorium itu sudah rapat juga ya berkenaan dengan ini. Tapi baru rapatnya khusus yang pengujian material yang di tingkat 2 ya, yang di kelas 2. Tapi untuk yang LSGD ini belum ada rapat khususnya. Tapi ini sudah ada wacana ya untuk luring, cuma mungkin nanti dipilih kalaupun ada pengujian tertentu mungkin yang akan dilakukan. Nah, itu kalau itu ada, maka siap-siap kalian harus bisa ke Bandung ya, khususnya yang di luar Bandung ataupun luar Cimahi tentunya. Nah, ini maksud saya harus sudah mulai siap-siap dari sekarang. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya silahkan dilanjutkan setelah ini. Lanjutkan dengan pengujian secara virtual per kelompok. Ya, kalian berdiskusi, mempersiapkan pengujian, referensi, bahan-bahan, dan sebagainya, termasuk nanti membuat animasi pengujiannya seperti apa. Pengumpulan laporan 1 hari sebelum jadwal UTS, ya, jadwal UTS LSGD-nya. Ya, itu pengumpulan laporan paling telat. Kalau untuk animasinya boleh terlambat ya.
untuk laporannya saja. Ini wajib 1 hari sebelum UTS, karena itu sebagai salah satu syarat kalian mengikuti UTS. Ya. Dan berkenaan dengan UTS, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan nanti umumkan kembali ya, berkenaan dengan UTS itu, berkenaan dengan open book atau closed book-nya. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, saya sih sebetulnya memang inginnya lebih memilih open book ya, tapi mungkin saya perlu nanti memikirkan soalnya dulu ya. Kalau open book kalian nanti boleh karena ini sifatnya kan lab ya, laboratorium, dan ini biasanya kalau kita luring ya artinya banyaknya biasanya kita close book ya, kecuali peraturan standar ya SNI dan sebagainya, itu kalian boleh lihat ya biasanya kalau kita luring di kelas. Nah, tapi kalau daring begini, nah ini memang agak sulit ya. Sulitnya dalam artian karena memang kalian dosen tidak bisa melihat juga kondisi kalian masing-masing yang berbeda ketika kalian berada di kelas semuanya. Nah, itu ya, rencana akan open book. Open book ya rencananya. Tapi meskipun itu belum fix ya, tetapi saya coba untuk open book. Tapi kalian tolong persiapkan diri dengan baik dulu ya. Siapkan baik dulu dengan baik, dia mempersiapkan kalau jadinya close book gitu kan, tetap saja baca dengan baik, persiapkan diri ya untuk memahami pengujian-pengujian yang sudah diberikan ya, khususnya kalau untuk yang bagian saya. Itu mungkin untuk UTS-nya. Jadi saya harapkan kalian bagi waktu dengan baik ya, mengerjakan laporan, tapi mengerjakan laporan itu sambil kalian memahami, sambil kalian menghafalkan untuk UTS, yang mempersiapkan UTS. Jadi itu sambil gitu ya, ketika mengerjakan laporan itu kalian sambil memahami, sambil menghafalkan juga, oh ini langkah-langkahnya, ini begini-begini. Jadi itu pun sesuatu yang manfaat tentunya. Ya. Paling-paling tinggal pengujian-pengujian yang sebelumnya sudah dilewati, kalian tinggal mengingat kembali ya, prinsip-prinsipnya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana ya, dan sebagainya. Tuh. Oke, mungkin itu ya dari saya. Semoga sekali lagi saya harapkan kalian diberikan kelancaran di dalam UTS-nya. Ya, bukan hanya yang saya, tapi mungkin dengan dosen-dosen yang lainnya juga. Ya, termasuk tadi, tolong kalian harus betul-betul membagi waktu, memanage waktu kalian dengan baik. Ya, kurangi waktu main-main kalian, kurangi waktu santainya, fokus dulu ya selama akan menghadapi UTS ini. Ya, betul-betul alokasikan waktu lebih banyak untuk persiapan UTS kalian ya, karena ini tidak bisa diulang gitu ya. Kalau UTS sudah dilakukan ya sudah, kalian dapat nilai berapa ya sudah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian menyesal ya. Artinya saya ingatkan untuk betul-betul mempersiapkan diri dengan baik ya. Dikurangi dulu lah ya nyantai-nyantainya, nontonnya ya, refreshing kemana ke sini ke sana dan sebagainya, itu dikurangi ya ketika kita mau mempersiapkan UTS tahun depan. Ya, itu mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan nanti ditanyakan di grup ya. Silahkan. Dan sekali lagi setelah ini saya akhiri, silahkan kalian bergabung